Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki minggu yang kelima, pertemuan yang kelima, di mana di dalam mata kuliah kecerdasan buatan hari ini kita akan mempelajari business understanding, pemahaman mengenai permasalahan bisnis yang nantinya kita akan ambil atau kita akan pelajari di dalam mencari sebuah permasalahan atau beberapa permasalahan yang ada di dalam artificial intelligence. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai AI versus automation, tahapan-tahapan identifikasi problem, tujuan teknis dan fondasi data science, rancangan proyek data science. Nah, ini adalah secara garis besar yang nanti kita pelajari sampai studi kasus mengenai autonomous vehicle, di mana untuk deteksi dan klasifikasi objek. Jadi tujuan artificial intelligence di dalam bisnisnya ya, proses bisnisnya di sini artificial intelligence ini adalah meniru keputusan dan tindakan kecerdasan manusia. Sedangkan otomatisasi berfokus pada penyederhanaan tugas instruksi yang berulang. Jadi kalau kita melakukan perulangan dalam setiap kegiatan yang monoton, sehari itu pasti melakukan itu, otomatis ini adalah secara otomatis dilakukan. Sedangkan untuk artificial intelligence itu berbeda karena dia meniru keputusan dan tindakan kecerdasan manusia. Jadi apa yang ada di dalam lingkungannya tidak serta-merta sesuai dengan biasa yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi, sehingga di sana tidak ada yang namanya otomatisasi. Karena otomatisasi itu berarti polanya adalah dia tetap, pola kegiatannya dia tetap, dan belum jadi, bisa jadi di sana tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh artificial intelligence, karena tindakannya sesuai dengan apa yang kita alami di dalam lingkungan kita, yang mana itu membutuhkan kejadian-kejadian yang mungkin bisa jadi mendadak, seperti contohnya adalah autonomous vehicle. Jadi sudah ada informasi-informasi yang kita tanamkan di dalam artificial intelligence jika mendapati objek berapa meter, ataupun nanti mendapati objek yang melakukan pengereman, sehingga kita bisa mendeteksi dan mengambil keputusan. Artificial intelligence maksudnya, yang meniru dalam pengambilan keputusan dan tindakan manusianya. Apa yang harus dilakukan pada saat itu. Ini berbeda kalau kita terapkan di dalam otomatisasi yang waktunya, kejadiannya selalu berulang, monoton ya. Identifikasi permasalahan di dalam pembelajaran mesin ini terdapat beberapa sistem pengolahan data atau sistem pembelajaran yang memerlukan tahapan pengolahan, di mana saling memiliki keterikatan satu sama lain dalam menghasilkan luarannya. Tahapannya ada bisnis kasus, desain flow system, komponen apa yang akan kita butuhkan, isu, ada timbul isu apa, kejadian apa, sehingga nanti kita bisa mengambil sebuah solusi atau beberapa solusi. Nah, ini adalah tahapan dalam pemahaman bisnis, proses bisnis di dalam bidang artificial intelligence. Kita ketahui kita harus memiliki kasus bisnisnya.
Lalu bagaimana kita merancang aliran sistemnya, komponen seperti apa yang kita butuhkan, ada isu atau di sana terjadi kelemahan apa di dalam desain kita, sehingga kita bisa mengambil solusinya. Nah, ini tujuannya dalam membuat proses bisnis di dalam data science. Nah, kita masuk ke dalam rencana proyeknya. Setiap proyek itu dimulai dengan pemahaman. Proyek data science ini merupakan proyek bisnis yang orientasinya adalah pencapaian hasil fokus pada proses bisnisnya. Proyek data science memiliki visi global yang selaras dengan strategi bisnis. Sponsor bisnis yang mendanai membutuhkan analisa dalam memecahkan permasalahan. Solusi apa yang ditawarkan? Nah, ini adalah tahapan proyek data science mahasiswa semuanya, di mana kita harus menentukan masalah yang akan kita uraikan. Tujuannya nanti kita harus tentukan. Solusinya apa? Dari perspektif bisnis ini berarti kita mengambil untung ruginya. Berapa lama waktu pengerjaannya? Kebutuhan apa yang nanti kita perlukan sehingga nanti tidak jomplang antara pemasukan dan pengeluarannya. Sehingga di sana kalau bisnisnya sudah dapat, profitnya dan lain sebagainya, keuntungannya, kita harus ukur tingkat keberhasilan kita dalam menangani permasalahan. Pendekatan secara analisis, contohnya di sini adalah autonomous vehicle problem. Kendaraan yang otonomus yang belum aman di sini. Ini masalah ya, ada suatu masalah. Bagaimana cara agar kendaraan otonomus dapat aman untuk beroperasi? Nah, kita harus ukur keluarannya. Kita harus memberikan 40% pengurangan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh human error. Analytic approach-nya, permasalahan yang kita akan lakukan, bagaimana pendekatannya. Setelah masalah bisnis dinyatakan, kita sebagai engineer ataupun data science menentukan pendekatannya. Dalam memecahkan masalah, otomatis kita harus menganalisa setiap kejadian, kita harus uraikan. Tahapan ini mencangkup pengungkapan masalah dalam konteks statistik dan mesin pembelajaran. Kenapa perlu statistik? Karena di sana diukur yang namanya tingkat keberhasilannya, tingkat kegagalannya. Di mana nantinya statistik ini yang akan mengevaluasi mesin-mesin pembelajaran yang kita terapkan nantinya. Contoh pembelajaran mesin menggunakan random forest classification. Contoh pendekatan pembelajaran mesin menggunakan regresi, di mana itu merupakan dasar secara matematis. Kita tentukan aturan-aturan, lalu kita terapkan aturan tersebut, bagaimana hasilnya. Lalu kita uji dengan teknik statistik. Nah, tahapan ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi solusi yang tepat. Solusi yang tepat itu berdasarkan dari hasil dari pengerjaan statistik dan mesin pembelajaran yang nanti kita terapkan. Contoh prediksi, kalau prediksi menggunakan regresi. Kalau kita akan memilih antara kanker A, kanker B, atau sehat, ini klasifikasi. Karena bedanya dengan clustering, dari data klasifikasi, kanker A, kanker B sudah diidentifikasi. Sedangkan apakah ada kelompok pengguna yang tampaknya memiliki satu kesamaan lain, clustering. Bedanya dengan klasifikasi, di dalam clustering tidak ada labeling atau kelas atau output yang nantinya kita ketahui, oh itu nanti kanker A, oh itu kanker B. Nah, clustering tidak memiliki labeling di sana. Lalu bagaimana bisa menargetkan diskon? Nah, ini ada yang namanya rekomendasi.
deskriptif nanti analisis asosiasi analisis nanti ini rekomendasi. Jadi kalau kita biasanya berada di departemen store tertentu, biasanya bagaimana cara meletakkan barang-barang yang akan dijual itu sesuai dengan karakter dari pelanggan yang datang. Nah, itu kita juga bisa menggunakan rekomendasi atau asosiasi analisis di sana. Nah, pendekatan selanjutnya, pendekatan analitik yang dipilih akan menentukan kebutuhan data. Kebutuhan data itu nanti datanya bersifat apa nanti? Data kategorikal atau data numerik. Nah, secara khusus, metode analitik digunakan memerlukan konten, isi, format, representasi data. Hal ini dipengaruhi oleh permasalahan domain yang dipilih. Nah, ini ada data collection dan data gathering. Dalam data collection, tahapan pengumpulan awal dari data science melakukan identifikasi, mengumpulkan sumber, di mana apakah sumbernya itu terstruktur, tidak struktur, atau semi. Sedangkan gathering di sini dikumpulkan melalui beberapa sumber. Data internal, nah ini beda ya dengan data collection. Data internal, web API, kumpulan data melalui data publik maupun data terbuka. Studi kasus, stok prediksi, pasar saham dikenal sebagai tempat di mana orang dapat berinvestasi dan mendapatkan margin. Margin itu batasan ya, dari investasi dengan memprediksi harga saham. Sulit memang untuk memprediksi harga secara tepat, oleh karenanya kita membutuhkan yang namanya data history nantinya. Bagaimana kita membuat mesin memiliki kecerdasan untuk memprediksi nilai saham? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana? Ya memang kita harus membutuhkan data histori, sejarah data untuk bisa mengambil gambaran pola data setiap hari dari beberapa tahun sebelum hari H atau waktu yang akan kita prediksi. Ini penting agar mesin bisa mempelajari pola-pola data tersebut. Ini menjawab pertanyaannya. Lalu alur dari sistem tersebut, ada sumber data, ada algoritma mesin pembelajaran, lalu hasil prediksinya. Apakah di sini selalu hasil prediksi? Tidak. Tidak ya, ada klasifikasi, juga nanti ada rekomendasi di sana. Nah, tergantung dari algoritma apa yang nanti kita terapkan. Bagaimana agar dapat konsumen data agar dapat dikonsum atau dikelola ya oleh mesin pembelajaran. Nah, ini problem. Kita harus menggunakan pembersihan data, preprocessing data, dan pemahaman data. Lalu algoritma solusi machine learning yang perlu diterapkan, pemilihan algoritma machine learning dengan akurasi terbaik, kita harus menyesuaikan metrik yang sesuai. Nah, ini ya, nanti tingkat akurasi bisa diukur menggunakan confusion metric, seberapa, ataupun nanti menggunakan, kalau ini prediksi nanti silhouette score. Ada beberapa pengukuran akurasi ya, yang nanti kita pelajari. Komponen-komponen pendukungnya, ada data cleansing, pembersihan data, preprocessing sebelum proses utama data, lalu pemahaman datanya. Pilihan machine learning untuk prediksi di sini menggunakan regresi. Contohnya autoregresif, moving average. Nah, ini yang sudah Pak Arya lakukan. Silakan nanti di browsing ya. ARIMA, linear regression, K-nearest neighbor, recurrent neural network. Ini juga Pak Arya juga gunakan. ARIMA dan LSTM, long short term memory. Ini digunakan untuk memprediksi. Formulanya
Formulasinya ada, perhitungan matematikanya, formulanya, di mana nantinya bisa kita terapkan di beberapa kasus ya. Hanya saja mungkin akurasinya perlu kita tingkatkan. Nah, ini permasalahan ya. Solusi untuk data cleansing, data pre-processing, data understanding. Nah, ini ada data dengan banyaknya atribut dat open, high, low, class, close, ini saham ya. Total trade perdagangannya, kuantitinya berapa banyak, untuk turnover-nya berapa banyak. Nah, ini adalah data yang mana tidak semuanya kita ambil ya. Oleh karenanya kita butuh yang namanya data understanding. Nah, bagaimana kita bisa memprediksi saham? Apa saja yang harus kita ambil di dalam kolom-kolom ini, atribut-atribut ini, yang nantinya bisa kita lakukan prediksi untuk ini, close ini, penutupan pada tanggal tersebut saham itu berapa. Nah, itu ya, mahasiswa semuanya. Makanya kita perlu data understanding di mana nantinya, nah ini ya, ini harga saham, ini waktu, satuan waktu. Dia berdasarkan waktu, dia terus menanjak naik lalu turun. Nah, data ini kita bagi dua, yaitu data training dan data testing. Data training di sini untuk membuat sebuah model yang nantinya kita terapkan di data testing. Nah, data training ini kan sudah ada polanya. Nah, polanya ini kita ambil, lalu kita masukkan di model implementasi algoritma yang nanti kita terapkan. Nah, saat kita menerapkan itu, hasil dari algoritma itu apakah polanya sama atau tidak. Nah, itu nanti diukur errornya, standar errornya berapa di sini, setiap perubahan waktunya, apakah polanya sama. Nah, nanti diterapkan, kalau dia polanya sama, errornya mendekati nol, ini kita bisa lakukan data uji untuk bisa memprediksi nantinya. Nah, itu pemahaman data dengan cara visualisasi. Kita memvisualisasikan dengan plotting. Ini algoritma regresi, ada beberapa di situ ya. Lalu pengukuran errornya, tadi yang saya katakan standar errornya kita ukur dengan penghitungan rata-rata error tersebut, akar dari rata-rata error tersebut, lalu R2 score. Nah, itu. Ada linear regression, ada ARIMA, ada K-nearest neighbor, ada LSTM. Ternyata di sini yang paling baik untuk pola datanya LSTM. Nah, apakah betul? Nah, maka dari itu kita harus sering membaca paper-paper penelitian dari jurnal-jurnal yang berqualified, sehingga datanya, modelnya, pembahasannya bisa kita jadikan acuan karena kita memiliki jurnal yang nantinya itu bisa kita akui reputasinya, kejujurannya, kebaikannya dalam mengulas, menganalisis setiap model dari permasalahan yang ditulis oleh seorang penulis. Makanya kita harus hati-hati di dalam memilih jurnal. Karena apa? Di dalam jurnal tersebut, jurnal itu adalah toko kumpulan paper-paper, tulisan-tulisan penulis. Sehingga kita harus memilah nantinya. Jurnal-jurnal apa saja yang nantinya bisa kita jadikan acuan, lalu kita ambil salah satu paper tersebut yang sesuai dengan penelitian kita, passion kita, hasrat kita untuk meneliti. Kalau Pak Arya, bidangnya artificial intelligence. Sehingga jurnal-jurnal internasional yang di luar Pak Arya pilih di sana. Nah, yang bereputasi baik, ya, yang artinya tingkat kejujurannya dalam menganalisis bisa dipertanggungjawabkan dan pengerjaannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kita sama-sama belajar untuk bisa sering-sering membaca paper-paper penelitian dari jurnal yang
Baik. Oke. Kita lihat di situ ya, untuk polanya, pola dari algoritma yang diterapkan. Lalu ini sudah masuk ke studi kasus. Ini kasus-kasus yang banyak diselesaikan dengan artificial intelligence, ada autonomous vehicle, di mana bagaimana kita menyediakan kendaraan tanpa pengemudi yang aman, ekonomis, dan praktis. Yang ini yang kita terapkan. Jadi kalau ada yang mengatakan orang kaya itu punya mobil, nah, tapi ternyata setelah punya mobil, orang kaya itu tidak mengendarai mobilnya sendiri karena dia butuh driver. Nah, driver ini kemungkinan lambat laun memiliki umur sehingga tidak mungkin bisa melayani manusia setiap saat karena dia ada yang namanya kesehatan. Oleh karenanya, peneliti-peneliti yang ada di luar di sana ini mengembangkan yang namanya autonomous vehicle. Bisa jadi ini autonomous vehicle ini nantinya diterapkan untuk mengirimkan paket dan lain sebagainya sesuai dengan titik GPS yang kita tentukan. Ini sudah dikembangkan oleh Amazon ya di luar sana. Sistem flow, aliran sistemnya, di mana kita membutuhkan apa di dalam autonomous vehicle? Kamera, lidar, sensor jarak, peripheral sensor, oil, temperatur. Nah, ini sensor-sensor yang harus kita butuhkan untuk memberikan input kepada pembelajaran mesin, yang mana objek-objeknya bisa kita deteksi, driver kondisinya bisa kita deteksi. Lalu outputnya, luarannya, aktuator dari penggerak mesin tersebut bisa mengendalikan perputaran motor atau engine, maupun sudut dari setirnya, lalu sistem pengeremannya. Nah, ini ya. Komponen-komponen pendukungnya, di sini di dalam autonomous vehicle, kita harus bisa mendeteksi dan mengklasifikasikan objek. Kita punya data ya, kita punya data objek-objek tertentu sehingga bisa nanti mesin mengetahui. Lalu pengenalan pengemudinya, kondisi pengemudinya, sensor fusionnya, jadi penggabungan dari sensor-sensor tersebut yang nantinya kita proses ke dalam pembelajaran mesin untuk bisa menggerakkan aktuator. Nah, lalu ada privasi di sana. Deteksi dan klasifikasi objek, LiDAR visualization. Nah, itu ya. Contoh gambar LiDAR untuk driverless truck. Nah, itu pembelajaran mesinnya. Deteksi klasifikasi objeknya, permasalahannya. Masalah terbesar dalam problem mobil otonom adalah bagaimana mengklasifikasikan objek. Keterlambatan dalam klasifikasi objek dan memberikan reaksinya. Nah, ini prosesnya di sini ya, mahasiswa semuanya. Data dikumpulkan oleh berbagai sensor kendaraan, dikumpulkan dan kemudian diinterpretasikan oleh sistem. Nah, itu. Deteksi dan klasifikasi objek melalui pelatihan, model, data yang lebih umum, sistemnya dapat meningkatkan persepsi dan mengidentifikasi objek dengan akurasi yang baik. Melatih sistem dengan memberikan input yang lebih bervariasi pada parameter utama untuk dapat digunakan membuat keputusan. Ini adalah pengenalan pengemudinya. Untuk apa bisa dikenali pengemudinya? Ya tadi ya, mata menutup bisa dikatakan dia tidur. Bagaimana kita deteksi wajah kelelahan? Bagaimana kita deteksi dari setiap detuk jantungnya? Nah, ini kita harus mengenali permasalahan-permasalahan pengemudi. Jadi kalau tidak bisa membuat autonomous vehicle, kita juga bisa mendeteksi permasalahan pengemudi jika dia mengantuk sehingga kecelakaan bisa kita kurangi di jalan raya.
Nah itu, mata menutup ya, wajah rekognisi. Semuanya kita teliti di sini. Karena berbagai faktor harus kita ambil untuk bisa memberikan keamanan kepada pengemudi maupun penumpang ya, dan juga uh, lalu lintas di sekitarnya. Nah, ini bisa sangat membahayakan nyawa orang lain jika kita tidak bisa mendeteksi kejadian-kejadian yang ada di dalam mobil maupun di luar mobil ya, di mana kendaraan-kendaraan yang lain bisa jadi mengancam kita sehingga kita butuh objek deteksi yang ada di luar, sensor-sensornya ya. Kalau di dalam ini mendeteksi pengemudinya. Ini gabungan dari sensor fusion ya. Nah, dari keseluruhan mesin pembelajaran juga membutuhkan pemeliharaan, di mana engine biasanya menghasilkan serangkaian data setiap waktu. Nah, ini sudah mulai ya komputer-komputer apa mobil-mobil ini dikomputerisasi. Jadi saat kita mendeteksi permasalahan mobil, biasanya kita uh, apa namanya hubungkan dengan laptop kita atau PC kita apa yang terjadi di dalam mesin tersebut. Nah, ini yang namanya pemeliharaan ya. Privasi problem. Nah, ini privasi problem itu maksudnya tadi navigasi informasi GPS yang tertentu memungkinkan mobil dilacak lewat melalui riwayat perjalanannya. Nah, ini adalah keamanannya ya. Jadi data-data dia kemana saja dan lain sebagainya, ini yang perlu kita privasi atau amankan. Nah, itu pengambilan data tanpa diketahui oleh si pemilik mobil. Kita harus membuat aturan. Aturannya bagaimana? Ya kita perketat keamanannya. Bagaimana memperketat keamanan? Nah, itu di mata kuliah keamanan data otomatis. Nah, itu untuk pertemuan kita dalam memahami bisnis understanding. Nah, untuk tugasnya sebagai bukti kehadiran saudara, silakan nantinya mengambil analisis pemahaman dari pemaparan yang sudah saya berikan. Tolong berikan sudut pandang saudara dalam memahami bisnis understanding yang sudah saya berikan penjelasannya. Bagaimana menurut saudara, apa yang saudara tangkap, apa yang saudara pahami, silahkan nanti buat new discussion sebagai bentuk kehadiran dan keaktifan saudara pada hari ini dengan judul nama dan NIM, lalu pesannya. Pesan atau jawaban dari pertanyaan saya ini. Terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.